Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Gimana kabar para sahabat Misi Hikayat? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan serta sahabat-sahabatnya. Amin amin ya robbal alamin. Video kali ini kita akan mengupas sejarah perjuangan seorang pahlawan di Bekasi, yaitu Kiai Haji Nur Ali. Bagaimana kisah perjuangannya, gimana sosok misteriusnya, dan bagaimana kisah mistis-mistisnya. Saksikan hanya di Mistis Hikayat Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mistis Hikayat, video kali ini kita akan menapaki jejak seorang ulama besar, seorang pejuang sejati yang tak hanya dikenal karena ilmunya, tetapi juga karena keberaniannya menegakkan kebenaran. Beliau adalah Kiai Haji Nur Ali, sosok yang dijuluki oleh penjajah Belanda sebagai The Lion of Kerawang Bekasi, singa Bekasi yang suaranya menggema hingga ke medan perang, ulama yang tak gentar menghadapi peluru dan tetap tersenyum dalam setiap ujian perjuangannya. Di tanah Bekasi, makam beliau kini berdiri tenang, menjadi tempat ziarah ribuan umat yang datang bukan sekedar berdoa, tetapi juga mencari keberkahan dan inspirasi dari perjuangan hidupnya. Kiai Haji Nur Ali lahir pada tanggal 15 Juli 1914 di sebuah kampung kecil bernama Ujung Malang, wilayah Babelan, Bekasi. Ayahnya adalah Haji Anwar bin Layu, adalah sosok yang sangat dihormati, seorang ulama kampung yang tegas dan berwibawa. Ibunya adalah Hajah Maimunah, yang dikenal lemah lembut dan penyabar. Sejak kecil, Kiai Haji Nur Ali selalu menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa. Beliau senang mengaji di surau sejak fajar menyingsing, dan ketika teman-temannya sedang bermain, Kiai Haji Nur Ali lebih memilih duduk untuk membaca kitab kuning peninggalan ayahnya. Di usia muda, beliau sudah dipercaya mengajar anak-anak kecil membaca Al-Quran. Semangat dakwah itu tumbuh bersamaan dengan rasa cinta kepada tanah airnya. Di usia remaja, Kiai Haji Nur Ali melanjutkan pendidikan ke sebuah pesantren Tebu Ireng, daerah Jombang, di bawah asuhan Kiai Haji Hasim Asy'ari, seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Dari gurunya itulah beliau belajar bahwa ilmu harus digunakan untuk membela kebenaran dan umat. Namun haus akan ilmu membawanya yang lebih jauh lagi, yaitu pada tahun 1934 Kiai Haji Nur Ali berangkat ke Tanah Suci Mekah. Perjalanan panjang dengan kapal laut selama berbulan-bulan, hanya untuk menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di Masjidil Haram, beliau menuntut ilmu kepada para ulama besar di sana.
untuk mendalami tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Beliau di sana hidup sederhana, tidur di lantai, makan seadanya, namun setiap malam waktunya hanya untuk ibadah dan menulis ilmu. 7 tahun lamanya beliau di sana, dan ketika pulang ke tanah air, ia kembali bukan hanya seorang alim, tetapi juga sebagai ulama pejuang. Pada tahun 1940, Kiai Haji Nur Ali kembali ke tanah air. Di tanah kelahirannya, beliau mendirikan sebuah pesantren At-Taqwa di wilayah Babelan, Bekasi. Pesantren ini kemudian menjadi pusat pendidikan Islam dan perjuangan rakyat. Beliau mengajarkan tafsir, hadis, fikih, dan juga nasionalisme Islam. Berjuang untuk agama adalah berjuang untuk negeri. Begitulah pesan dari beliau kepada para santrinya. Pesantren yang awalnya hanya berdinding bambu itu kemudian menjadi tempat lahirnya banyak tokoh penting. Seorang guru, seorang ustadz, hingga ulama di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Pada ketika Jepang datang dan kemudian Belanda kembali setelah kemerdekaan, Kiai Haji Nur Ali tidak tinggal diam. Beliau membentuk Laskar Hizbullah dan Sabilillah Bekasi, pasukan santri yang berjuang dengan tekad jihad fi sabilillah. Mereka memegang senjata di satu tangan dan tasbih di tangan lainnya. Kiai Haji Nur Ali memimpin langsung barisan itu. Ia tidak gentar menghadapi tentara bersenjata lengkap. Dan karena keberaniannya, Belanda memberi julukan The Lion of Kerawang, Bekasi. Di tengah peperangan, beliau selalu berzikir, dan konon peluru musuh tak pernah mengenai tubuhnya. Salah seorang santrinya bersaksi, setiap kali Kiai berjalan di medan perang, kami melihat cahaya putih menyelimuti tubuh beliau. Setelah Indonesia merdeka, Kiai Haji Nur Ali tetap mengabdikan diri kepada umat. Beliau mendirikan Yayasan At-Taqwa, membangun sekolah-sekolah, masjid, dan pesantren di berbagai daerah Bekasi. Beliau juga menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia dan aktif dalam Nadlatul Ulama. Namun meski dikenal sebagai tokoh besar, gaya hidupnya tetap sederhana. Tidur di atas tikar, makan dengan lauk seadanya, dan setiap malam beliau masih bangun untuk tahajud. Ketika banyak tokoh politik sibuk mencari kekuasaan, Kiai Haji Nur Ali justru sibuk membangun iman dan akhlak umat. Pada tanggal 29 Januari 1992, Kiai Haji Nur Ali berpulang ke rahmatullah. Berita itu mengguncang Bekasi. Ribuan orang datang dari berbagai daerah. Tangis haru memenuhi udara. Beliau dimakamkan di kompleks pesantren At-Taqwa Ujung Harapan, Babelan. Dan sejak saat itu, makam beliau tidak pernah sepi dari peziarah. Banyak yang datang dengan hati gundah, namun pulang dengan air mata keharuan dan ketenangan. Ketika di tempat itu, mereka merasakan kehadiran spiritual seorang wali yang penuh cinta. Banyak kisah karomah beliau yang diceritakan oleh santri dan warga sekitar. Yang pertama adalah doa beliau yang sangat mustajab. Ketika masa penjajahan, peluru tak pernah menembus tubuhnya. Yang kedua adalah beliau sering terlihat di dua tempat sekaligus, di medan perjuangan dan di majelis ilmu.
hal yang sangat sulit dijelaskan kecuali sebagai karunia Allah. Yang ketiga adalah pada masa kekeringan, beliau hanya mengangkat tangan, berdoa di tengah sawah, dan hujan turun deras beberapa jam kemudian. Yang keempat adalah makam beliau sering tampak bercahaya pada malam Jumat. Cahaya lembut seperti rembulan yang menyelimuti pusara beliau dalam keheningan malam. Semua itu menjadi tanda bahwa Allah memuliakan hamba-hambanya yang tulus berjuang tanpa pamrih dan wafat dalam keikhlasan. Sahabat mistis hikayat, kisah Kiai Haji Nur Ali bukan hanya sejarah seorang ulama, tetapi kisah tentang keteguhan iman, keikhlasan, dan pengorbanan sejati. Beliau mengajarkan kita bahwa jihad tak selalu angkat senjata. Kadang jihad itu adalah menjaga akhlak, mendidik generasi, dan menebarkan ilmu di tengah masyarakat. Kini, makam beliau di Bekasi bukan hanya tempat peristirahatan, tetapi juga simbol perjuangan dan karomah seorang pejuang sejati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati beliau, dan semoga semangat perjuangannya menjadi pelita bagi kita di setiap langkah kehidupan. Salam budaya, salam sejarah Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.